Di tengah kesibukan dan keterbatasan waktu banyak orang untuk berbelanja barang kebutuhan, membuat cara bertransaksi kini semakin beragam. Selain memilih berbelanja secara daring atau online yang lebih praktis, banyak orang yang tidak sempat untuk berbelanja langsung, sehingga memilih cara menggunakan jasa titip atau just tip. Tren ini ternyata menjadi peluang bisnis menggiurkan bagi sebagian orang yang sering bepergian atau traveling ke berbagai daerah, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk menjalankan usaha just tip. Pengusaha just tip akan mendapatkan untung dari selisih harga di setiap produk titipan orang lain yang mereka beli di suatu tempat. Biasanya, sebelum berbelanja, seorang pengusaha just tip harus menerima transferan uang terlebih dahulu dari pembeli. Bukti transfer pembayaran pun harus dikirimkan dan perlu diperiksa keasliannya. Jika pengusaha just tip abai, bukan tidak mungkin akan menjadi korban penipuan dengan bukti transfer pembayaran palsu. Hal inilah yang dialami Agnes, seorang pengusaha just tip yang menjadi korban penipuan dengan modus bukti transfer palsu. Awalnya Agnes menerima pesanan dari salah satu pembeli. Beberapa saat kemudian, Agnes dikirimi foto bukti transfer dari pembeli tersebut melalui aplikasi berbagi pesan. Namun, setelah ia mengecek di mutasi rekening, ternyata tidak ada uang yang masuk berdasarkan foto bukti transfer yang dikirim pelaku. Padahal, barang yang ia beli berdasarkan pesanan pelaku sudah dikirimkan kepada orang tersebut. Untuk memastikan lagi apakah uang tersebut sudah masuk atau belum ke rekeningnya, Agnes mencoba menghubungi bank tempatnya membuka rekening untuk memastikan lagi. Namun ternyata memang tidak ada transaksi pengiriman uang tersebut. Iseng banget pengen cek mutasi karena mau ada masuk untuk pembelian hotel. Tiba-tiba pas ngecek kok ada nama dari customer yang mutasinya tuh tidak ada, padahal sebelumnya, sejam sebelumnya dia info ada transfer ke saya. Saya lihat mutasinya, saya urutin satu-satu, mutasi itu nggak ada, jadi fiktif gitu bukti transfer yang dia kirim. Nah, saya hubunginlah ke call center BCA. Hubungin, saya tanya, Mas ada nggak transfer atas nama tersangka? Dia bilang nggak ada nih Kak, tanggal segini nggak ada, tanggal segini nggak ada. Lebih dari 15 kali transaksi. Yang palsu itu kurang lebih 10. Diakui Agnes, ia tidak mengenal pelaku secara personal. Namun Agnes percaya begitu saja kepada pelaku karena mereka berada dalam satu grup aplikasi berbagi pesan. Secara personal tidak, tapi kita tergabung dalam satu grup. Saya percaya gitu loh, maksudnya sistemnya kepercayaan gitu jadinya. Jadinya kayak tidak mengecek secara jadi mengeceknya itu hanya misalnya akhir bulan atau akhir minggu gitu, atau transaksi besar. Dari pengalaman ini, Agnes selalu waspada agar terhindar dari kasus serupa. Ia harus selalu mengecek mutasi rekening secara berkala untuk memastikan uang transfer dari pembeli sudah masuk ke rekeningnya. Dari Tangerang, Banten, Izon Ramadhani, Sri Asih Rizky, RTV.